Fase perkecambahan dan pertumbuhan tanaman jagung. Secara umum, jagung mempunyai pola pertumbuhan yang sama. Namun, interval waktu antar tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat berbeda. Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu 1. Fase perkecambahan. Saat proses imbibisi air yang ditandai dengan pembengkakan biji sampai dengan sebelum munculnya daun pertama. Fase pertumbuhan vegetatif, yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempurna sampai taseling dan sebelum keluarnya bunga betina. Silking. Fase ini diidentifikasi dengan jumlah daun yang terbentuk. 3. Fase reproduktif, yaitu fase pertumbuhan setelah silking sampai masa fisiologis. Perkecambahan benih jagung terjadi ketika radikula muncul dari kulit biji. Benih jagung akan berkecambah jika kadar air benih pada saat di dalam tanah meningkat 30%. Dalam kurung MC Williams et al. 1999. Proses perkecambahan benih jagung. Mula-mula benih menyerap air melalui proses imbibisi dan benih membengkak, yang diikuti oleh kenaikan aktivitas enzim dan respirasi yang tinggi. Perubahan awal sebagian besar adalah katabolisme pati. Lemak dan protein yang tersimpan di hidrolisis menjadi zat-zat yang mobil, gula, asam lemak, dan asam amino yang dapat diangkut ke bagian embrio yang tumbuh aktif. Pada awal perkecambahan, Coleorrhiza memanjang menembus perikarp. Kemudian radikel menembus Coleorrhiza. Setelah radikel muncul, kemudian 4 akar seminal lateral juga muncul. Pada waktu yang sama atau sesaat kemudian, plumule tertutupi oleh coleopetil. Coleopetil terdorong ke atas oleh memanjang mesokotil, yang mendorong coleopetil ke permukaan tanah. Mesokotil berperan penting dalam pemunculan kecambah ke atas tanah. Ketika ujung coleopetil muncul keluar permukaan tanah, memanjang mesokotil terhenti dan plumule muncul dan coleopetil dan menembus permukaan tanah. Benih jagung umumnya ditanam pada kedalaman 5-8 cm. Bila kelembaban tempat pemunculan kecambah seragam dalam 4-5 hari setelah tanam. Semakin dalam lubang tanam, semakin lama pemunculan kecambah ke atas permukaan tanah. Pada kondisi lingkungan yang lembab, tahap pemunculan berlangsung 4-5 hari setelah tanam. Namun pada kondisi yang dingin atau kering, pemunculan tanaman dapat berlangsung hingga 2 minggu setelah tanam atau lebih. Keseragaman perkecambahan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Perkecambahan tidak seragam jika daya tubuh benih rendah. Tanaman yang terlambat tumbuh akan ternaungi dan gulma lebih bersaing dengan tanaman. Akibatnya tanaman yang terlambat tumbuh tidak normal dan tongkolnya relatif lebih kecil dibanding tanaman yang tumbuh lebih awal dan seragam. Setelah perkecambahan, pertumbuhan jagung melewati beberapa fase berikut. Fase V3 sampai V5. Jumlah daun yang terbuka sempurna 3-5. Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 10-18 hari setelah berkecambah. Pada fase ini, akar seminal sudah mulai berhenti tumbuh, akar nodul sudah mulai aktif, dan titik tumbuh di bawah permukaan tanah. Suhu tanah sangat mempengaruhi titik tumbuh. Suhu rendah akan memperlambat keluarnya daun, meningkatkan jumlah daun, dan menunda terbentuknya bunga jantan. Fase V6 sampai V10. Jumlah daun terbuka sempurna 6-10.
Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 18-35 hari setelah berkecambah. Titik tumbuh sudah di atas permukaan tanah. Perkembangan akar dan penyebarannya di tanah sangat cepat, dan pemanjangan batang meningkat dengan cepat. Pada fase ini, bakal bunga jantan atau tasel dan perkembangan tongkol dimulai. Tanaman mulai menyerap hara dengan jumlah yang lebih banyak. Karena itu, pemupukan pada fase ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hara bagi tanaman. Fase V11 sampai Vn. Jumlah daun terbuka sempurna 11 sampai daun terakhir 15 sampai 18. Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 33 sampai 50 hari setelah berkecambah. Tanaman tumbuh dengan cepat dan akumulasi bahan kering meningkat dengan cepat pula. Kebutuhan hara dan air relatif sangat tinggi untuk mendukung laju pertumbuhan tanaman. Tanaman sangat sensitif terhadap cekaman kekeringan dan kekurangan hara. Pada fase ini, kekeringan dan kekurangan hara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tongkol, dan bahkan akan menurunkan jumlah biji dalam satu tongkol karena mengecilnya tongkol, yang akibatnya menurunkan hasil. Kekeringan pada fase ini juga akan memperlambat munculnya bunga betina atau silking. Fase tasseling atau VT, berbunga jantan. Fase tasseling biasanya berkisar antara 45 sampai 52 hari, ditandai oleh adanya cabang terakhir dari bunga jantan sebelum kemunculan bunga betina. Tahap VT dimulai 2 sampai 3 hari sebelum rambut tongkol muncul, di mana pada periode ini tinggi tanaman hampir mencapai maksimum dan mulai menyebarkan serbuk sari atau polen. Pada fase ini, dihasilkan biomas maksimum dari bagian vegetatif tanaman, yaitu sekitar 50% dari total bobot kering tanaman. Penyerapan N, P, dan K tanaman masing-masing 60-70%, 50%, dan 80-90%. Fase R1 silking. Tahap silking diawali oleh munculnya rambut dari dalam tongkol yang terbungkus kolobot. Biasanya mulai 2-3 hari setelah tasseling. Penyerbukan atau polinasi terjadi ketika serbuk sari yang dilepas oleh bunga jantan jatuh menyentuh permukaan rambut tongkol yang masih segar. Serbuk sari tersebut membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk mencapai sel telur atau ovul, di mana pembuahan akan berlangsung membentuk bakal biji. Rambut tongkol muncul dan siap diserbuki selama 2-3 hari. Rambut tongkol tumbuh memanjang 2,5 sampai 3,8 cm per hari dan akan terus memanjang hingga diserbuki. Bakal biji hasil pembuahan tumbuh dalam suatu struktur tongkol dengan dilindungi oleh 3 bagian penting biji, yaitu glume, lemma, dan palea, serta memiliki warna putih pada bagian luar biji. Bagian dalam biji berwarna bening dan mengandung sedikit cairan. Pada tahap ini, apabila biji dibelah dengan menggunakan silet, belum terlihat struktur embrio di dalamnya. Serapan N dan P sangat cepat dan K hampir komplit. Fase R2 blister. Fase R2 muncul sekitar 10-14 hari setelah silking. Rambut tongkol sudah kering dan berwarna gelap. Ukuran tongkol, kolobot, dan janggel hampir sempurna. Biji sudah mulai nampak dan berwarna putih melepuh. Pati mulai diakumulasi ke endosperma. Kadar air di biji sekitar 85% dan akan menurun terus sampai panen. Fase R3 masak susu. Fase ini terbentuk 18-22 hari setelah silking. Pengisian biji semula dalam bentuk cairan bening berubah seperti susu. Akumulasi pati pada setiap biji sangat cepat. Warna biji sudah mulai terlihat, dan bagian sel pada endosperma sudah terbentuk lengkap. Kekeringan pada fase R1 sampai R3 menurunkan ukuran dan jumlah biji yang terbentuk. Kadar air biji dapat mencapai 80%. Fase R4 dough. Fase R4 mulai terjadi 24 sampai 28 hari setelah silking.
Bagian dalam biji seperti pasta atau belum mengeras. Separuh dari akumulasi bahan kering biji sudah terbentuk, dan kadar air biji menurun menjadi sekitar 70%. Cekaman kekeringan pada fase ini berpengaruh terhadap bobot biji. Fase R5, pengerasan biji. Fase R5 akan terbentuk 35-42 hari setelah silking. Seluruh biji sudah terbentuk sempurna, embrio sudah masak, dan akumulasi bahan kering biji akan segera terhenti. Kadar air biji 55%. Fase R6, masak fisiologis. Tanaman jagung memasuki tahap masak fisiologis 55-65 hari setelah silking. Pada tahap ini, biji-biji pada tongkol mencapai bobot kering maksimum. Lapisan pati yang keras pada biji telah berkembang dengan sempurna dan telah terbentuk pula lapisan absisi berwarna coklat atau kehitaman. Pembentukan lapisan hitam berlangsung secara bertahap, dimulai dari biji pada bagian pangkal tongkol menuju ke bagian ujung tongkol. Pada varietas hibrida, tanaman yang mempunyai sifat tetap hijau yang tinggi, kolobot dan daun bagian atas masih berwarna hijau meskipun telah memasuki tahap masak fisiologis. Pada tahap ini, kadar air biji berkisar 30-35% dengan total bobot kering dan penyerapan NPK oleh tanaman mencapai masing-masing 100%.